Di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Apakah saudara paham maksudnya? Yang paham, tolong angkat tangan. Saya meminta dengan hormat bisa maju ke depan. Saya juga minta dijelaskan, mungkin saya gagal mengerti. Berarti di sini dikatakan, bagi yang menyelidiki kitab-kitab suci. Dan di dalam kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Namun, ingat ya, namun dia bilang, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bingung kan? Saya pada awalnya baca juga bingung. Ya. Next slide. Ternyata saudara, Roh Kudus itu diutus. Sebab kita ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan apa yang kelihatan di mata kita sepertinya baik, itu pun bisa tidak baik. Apalagi yang kita lihat sebenarnya dia baik-baik, tapi itu pun bisa dibuat menjadi sesuatu yang jahat. Nah, di sini saya membuat sebuah statement yang sangat provokatif. Yaitu Roh Kudus diutus untuk memimpin kita kepadanya di dalam kitab suci, dalam semua aspek kehidupan kita. Membaca kitab suci tanpa Roh Kudus itu hanya akan membawa suatu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang sepakat di sini? Tolong angkat tangan. Oh, masa sih? Saya tadinya nggak sepakat. Kenapa? Loh, bukankah itu kitab suci? Bukankah itu kitab suci itu juga bahasanya itu apa? Taurat doang? Atau itu juga perjanjian baru? Nah, kok kita baca salah? Saya ulangi ya, saya tidak mau dikatakan sesat. Pak Jimmy bilang Alkitab itu sesat. Bukan ya saudara-saudara. Tadi pagi kita bahas bahwa sebenarnya pada waktu kita ini makan buahnya. Buah dosa itu pada waktu Adam dan Hawa pertama kali makan. Ada sesuatu yang langsung rusak. Yaitu apa? Itu adalah buah dari sebuah pohon pengetahuan tentang apa? Yang baik dan yang jahat. Kok ada yang baik? Di Mazmur tadi, Mazmur 19 ya, ayat 16. Tuhan Yesus berkata, hanya satu yang baik. Lalu yang baik yang ada di pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, yang melambangkan tentang hukum Taurat, itu buah yang baik atau baik? Ini yang menjadi salah satu dasar supaya kita tahu bahwa sebenarnya sejak kita makan buah itu, tidak ada lagi yang baik di dalam hidup kita ini. Karena Yesus bilang, hanya ada satu yang baik. Siapa itu? Yesus namanya. Dialah yang namanya pohon kehidupan ini.
Bukan pohon pengetahuan yang berbuah baik dan jahat. Bukan. Tapi Yesuslah sang pohon kehidupan, satu-satunya yang baik. Yesus mati untuk menghancurkan the curse of self-centeredness. Ya. Pada waktu kita makan buah itu, tiba-tiba yang kita lihat adalah diri kita. Adam dan Hawa lihat dirinya. Dan sampai hari ini, saya yakin Bapak dan Ibu termasuk saya yang di tempat ini, yang kita pikirkan itu cuma satu, yaitu diri orang lain. Masa diri sendiri. Lalu bagaimana Yesus harus melawan iblis? Caranya adalah dengan the ultimate sacrifice. Pengorbanan yang luar biasa dan bahkan tidak bisa dipikirkan. Bagaimana seorang Tuhan turun yang tidak bercacat celah dan tidak berdosa. Seperti domba. Kemudian mengorbankan dirinya. Kalau kita disalib itu harusnya. Tapi Yesus to break the curse of self-centeredness. Dia harus mati, mengorbankan dirinya. Di saat itulah iblis kalah telak. Beri kemuliaan dan kemenangan untuk Tuhan Yesus. Itu caranya. That's the only way. Kenapa Tuhan itu harus mati. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah sebuah warning kepada kita semua. Bukan, sekali lagi saya tidak meniadakan Alkitab, bukan. Tapi saya mau katakan sesuatu based on sesuatu yang juga saya alami. Nah, next. Alkitab adalah hadiah yang paling berharga dan indah dari Tuhan kepada umatnya, tetapi itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengganti Tuhan itu sendiri. Saya ulangi, kita punya Alkitabnya. Tapi Alkitab ini kertas. Yang kita baca adalah firman. Tapi ini bukan Tuhan. Tetapi semua menuju kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan salah ya. Saya pernah lihat satu ilustrasi dari seorang hamba Tuhan. Dia mengilustrasikan bahwa seperti ada tanda jalan. 500 meter lagi sampai ke GKI Shekinah. Misalnya, palangnya. Tanda itu, apakah itu merupakan tempat gereja itu? Bukan. Tetapi tanda menuju kepada lokasi gereja tersebut. Jadi jangan gagal paham ya. Kemudian kita sekali lagi mentauratkan Alkitab. Mau jenis apapun. Bukan Alkitabnya. Tetapi Tuhan Yesusnya. Ada amin gak saudara? Ada amin? Tapi bukan terus Alkitabnya gak usah dibaca lagi. Bukan. Tetapi mata kita harus tertuju mencari kepada yang benar. Contoh, saya mau sharing kesalahan saya. Pada waktu saya membaca Perjanjian Lama, di situ ada yang namanya Abraham. Tetapi yang saya mau katakan, jika saudara dan yang Anda inginkan adalah berkat Abraham, maka Yesus sudah mati sia-sia.
Karena Abraham bukan Yesus Kristus. Abraham tidak mampu menyelamatkan Bapak dan saya. Yang mampu menyelamatkan, bahkan sejak pertama ada yang nama Taman Eden, sudah ada yang namanya pohon kehidupan. Siapa itu? Yesus Kristus namanya. Saudara masih mau berkat Abraham? Atau berkat Daud? Kok gak ada yang minta berkat Yesus? The real hero of the Bible is Jesus Christ. Our King, our Savior. The rest, orang-orang itu, pahlawan-pahlawan, sekali lagi hanya manusia. Tergantung kita bagaimana kita melihatnya. Dan jangan salahkan Abraham. Abraham gak salah. Yang salah tuh hati kita nih. Yang picik. Yang mengharapkan berkat. Benar gak? Abraham salah apa? Dia tuh bapak yang luar biasa loh. Punya iman. Bahkan iman menurut saya tuh kata yang harusnya dia itu. Tetapi kalau saudara menyemplungkan diri saudara bukan kepada the main hero, gagal total. Saudara bisa baca Alkitab, tetapi kalau matanya tidak menuju ke yang benar, apa yang saudara dapatkan? Nah, kita juga jangan salah. Walaupun kita membaca perjanjian lama, itu ada the trace of Yesus. Bukankah cerita Taman Eden ini ada di perjanjian lama? Yang saya mau ceritakan ini adalah tentang Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan bukunya yang salah. Tetapi mata kita harus melihat ke arah yang benar. Ya. Nah, kita mau masuk ke next slide-nya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa the Bible is a means and not an end. Alkitab itu hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya siapa? Yesus. Kalau yang Anda tuju adalah Daud, Abraham, Ishak dan Yakub dan semua berkatnya, bisa juga. Tapi itu sudah lewat. Kok mau ngejar berkat-berkat kayak gitu? Kalau gue mah yang penting gue selamat ketemu Tuhan. Kaya gak kaya, Tuhan yang atur. Amin saudara-saudara. Kalau Tuhan mau kaya, gue kaya. Next. Nah, sekali lagi nih ya. Ini disclaimer saya, disclaimer. Disclaimer itu artinya kalau surat hukum itu ya, mereka ada tanda ini. Bagi saudara yang membaca tulisan ini, berarti saudara tahu bahwa apa yang Anda baca ini tidak mengikat ya, dan tidak bisa dikatakan salah sebab itu bukan urusan saya. Intinya begitulah. Tapi di sini saya mau nyatakan bahwa kesalahan itu tidak pernah pada Alkitabnya, tetapi penyalahgunaan oleh manusia-manusia seperti saya dan saudara. Nah, yang lebih penting lagi, next slide. Knowing the book of the Lord is not as important as to know the Lord of the
mengenal kitab Tuhan itu tidak lebih penting dan sepenting daripada mengenal Tuhan yang ada di dalam kitab tersebut. Sekarang pilihannya ada di kita, di saudara dan saya. Pada saat kita membaca Alkitab, yang kita cari itu apa? Ya kan? Pada saat itu, Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada siapa? Kepada siapa? Daud, Abraham, Ishak, Yakub. Bukan ada tertulis. Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Beri kemuliaan tuh Roh Kudus. Loh, saya cuma cerita firman. Betul ya? Saya nggak asal ngomong. Ya. Dan saya mengakui saya pernah salah. Next. Sebegitu luar biasa Alkitab itu adalah hadiah dan bukan Tuhan. Some of the laws yaitu hukum Taurat dan prinsip-prinsip yang diambil bahkan dari perjanjian baru pun berlawanan dengan apapun yang dilakukan oleh orang Farisi dalam perjanjian lama. Saudara-saudara sekalian, hati-hati juga dengan apa yang orang sebut dengan Injil. Wah. Kalau Injil itu tidak membawa saudara ke Yesus Kristus, berarti itu Injil yang palsu. Saya ulangi. Apabila Injil yang merupakan Yesus Kristus dan cerita yang dicatat, kalau itu tidak membawa kita menuju Yesus Kristus, tetapi seperti sebuah self-fix, menggunakan kata Injil, dan diputer-puter omongannya seperti Farisi, maka kita sedang mentauratkan Injil. Jadi even Injil pun kita tetap harus hati-hati. Aplikasinya. Jangan sampai ini menjadi satu bentuk penipuan yang baru. Karena tadi kita semua sepakat bahwa kita itu harus hidup di dalam roh. Kita ini orang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Sekali lagi ya, di Galatia tertulis, hidup dalam roh. Lah kalau kita membaca Alkitab, tidak diterangi oleh Roh Kudus, Injil pun bisa disalahgunakan. Paham saudara-saudara? Karena menurut saya, kalau manusia sudah tidak punya yang namanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan jahat. Bahkan kata baik dan jahat yang merupakan Taurat sendiri yang sudah ditelan oleh Hawa dan Adam. Itu menyebabkan kita error. Karena tadinya kita taunya Tuhan terkoneksi. Lah bagaimana nanti jadinya? Kalau even Injil pun disalahgunakan, disalahartikan. Tetapi kalau Injil itu menuju kepada Yesus Kristus dan semua keajaibannya, itulah Injil yang sebenar-benarnya. Tapi bagaimana dong membedakannya? Jika sesuatu itu sampai menggantikan tempat Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Jika ada sesuatu,
apapun itu bentuknya, itu menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hari ini Roh Kudus, apapun itu namanya, itu adalah jebakan. Banyak yang jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan menyembah hal-hal dari Tuhan dan menggantikan Tuhan sendiri. Kita tahu itu kan? Sejak zaman Babel sampai dengan hari ini. Berhala-berhala kita, ya. Berhala-berhala kita di dalam hidup kita sungguh banyak sekali. Jadi apabila itu menggantikan apapun namanya, itu masalah. Sebab kita harus hidup di dalam roh. Hanya roh satu-satunya yang baik, yang bisa membuat kita bisa melihat mana yang ngaco, kayak ngaco, yang baik beneran, which is satu. Itu hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya. Manusia itu sebenarnya mampu sampai suatu tingkatan tertentu, ya. Karena berbagai alasan yang berpusat kepada diri sendiri dan menipu untuk mengubah perilaku yang kelihatan. Tetapi hanya roh yang dapat sebenarnya mengubah hati seseorang. Ya. Saya mau masuk ke topik berikutnya karena topik panas tadi udah lewat, ya. Self-centered dengan Jesus-centered. Di Kejadian 2 ayat 9, saya nggak mau baca, saudara bisa baca. Pohon kehidupan itu juga berada di tengah taman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hanya ada satu pohon yang akan menjadi pusat kita. Ini sampai dengan detik ini, itu adalah sebuah pertarungan. Dan pilihan. Kenapa? Karena kehendaknya masih bebas. Ya. Kalau kehendak kita masih bebas, apakah kita akan selalu benar? Kita ini error. Bahkan baik dan jahat pun adalah tipuan iblis. Kalau kita sudah tahu itu, betapa luar biasa dan pentingnya yang namanya bersekutu dengan Roh Kudus. Karena sensor kita, pikiran kita, daging kita, bahkan Alkitab pun, kalau aplikasinya salah, diselewengkan oleh sang iblis yang sangat jago deception. Just like that. Yang bahkan kita anggap kebenaran pun, toh tadi kita udah bahas bahwa kita tidak mampu. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, betapa penting yang namanya Roh Kudus. Betul? Amin, saudara. Mungkin kita dulu berpikir, wah saya baik-baik saja. Roh Kudus Tuhan ada di dalam saya, sudah menjamin saya. Sudahlah. Bisa denger ya bagus, gak bisa denger ya udah. Tapi hari ini saya mau katakan, there's only one way. Kalau saudara tidak menggunakan Holy Spirit sebagai the main processor. Kalau bisa nih otak dibuang, ganti aja Roh Kudus. Kehendak bebas buang, ganti dengan Roh Kudus. Kalau bisa. Karena kalau enggak, tetap kita ini tetap masih harus bertarung. Dan kehendak bebas itu harus tetap bermain. Tetapi hari ini, walaupun pesan ini sungguh pedas dan tidak masuk akal.
Mungkin kita bisa kontroversi. Apapun alasannya. Saya bisa terima itu. Tapi satu hal yang pasti. Saya mau katakan bahwa tanpa Roh Kudus kita pasti mati. Tetap itu sebuah pilihan. Tetap itu sebuah pilihan. Nah, di tengah itu ada dua pohon. Tetap pilihan. Ada pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan juga ada pohon kehidupan. Lalu kita ini harus memilih. Ada yang memilih enggak dua-duanya deh. Loh ya dong, kan pilihan. Bisa enggak pilih dua-duanya juga. Di sini yang kita sebut namanya lawlessness. Semuanya oke. Masuk neraka oke. Asik-asik aja. Puji Tuhan oke. Tuhan Yesus oke. Semuanya oke. Itu namanya lawlessness. Jika kita berpaling dari pohon pengetahuan tanpa, sekali lagi ya, tanpa, saya ngomong lagi, tanpa pergi ke pohon kehidupan yaitu Yesus Kristus, kita akan berakhir di dalam namanya lawlessness. Hukum Taurat pun kalah sama ini. Karena ini hukum yang paling asik, yaitu tidak ada hukum. Apa yang menjadi pilihan saudara? Hukum Taurat, tidak ada hukum. Kalau saya sih udah pasti, Yesus, sang pohon kehidupan ini. Nah yang luar biasa, jawaban Tuhan atas kejahatan, ya, itu bukan legalisme tetapi salib. Salib memberi kita kehidupan dan menjaga kita di jalan pohon kehidupan itu. Karena itu sekali lagi adalah pengorbanannya. Bukan milik kita, bukan kita yang berkorban. Tetapi itulah pembenaran untuk kita yang kita terima. Dan ketika kalau kita berfokus kepada Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan, kita terus diubahkan dengan melihat kemuliaannya. Tidak lagi melihat kepada diri sendiri, tidak lagi melihat dan mementingkan daging ini. Tetapi itulah kenapa kita harus terus tanya Roh Kudus. Kuncinya adalah itu. Kuncinya adalah itu. Saya coba tutup dengan Roma 5 ayat 12 sampai 21. Anda tahu cerita tentang bagaimana Adam membuat kita berada dalam dilema yang kita hadapi. Ini langsung kita terjemahkan dari The Message, ya. Yaitu pertama dosa, lalu kematian. Dan tidak ada yang bebas dari dosa atau kematian. Dosa itu mengganggu hubungan dengan Tuhan dalam semua hal dan semua orang. Tetapi sejauh mana gangguan itu tidaklah jelas sampai Tuhan menjelaskannya secara rinci kepada Musa. Jadi kematian, jurang besar yang memisahkan kita dari Tuhan, itu yang mendominasi tataran dari Adam hingga Musa. Bahkan mereka yang tidak melakukan dosa persis seperti yang dilakukan oleh Adam.
dengan tidak menaati perintah khusus Tuhan, yang masih harus mengalami pemutusan kehidupan ini, yaitu terpisah dari Tuhan. Tetapi Adam yang membawa kita ke dalam kematian ini juga menunjuk ke depan kepada Dia yang akan mengeluarkan kita darinya. Ini adalah berita yang luar biasa gembiranya. Yaitu walaupun kita itu sudah jatuh dalam dosa. Kita adalah hamba dosa. Bahkan tidak bisa lagi berpikir yang benar. Karena hanya ada satu yang benar. Sang kebenaran itu kemudian dikirim oleh Bapa. Dan kemudian turun ke bumi untuk pada akhirnya mati. Dan hanya lewat pengorbanannya, sekali lagi apa yang terjadi? Sekali lagi kita yang tadinya ikut yang namanya pohon pengetahuan, sekarang sudah menjadi bagian daripada pohon kehidupan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Namun karunia penyelamatan tidak persis paralel dengan dosa yang mematikan. Jika dosa satu orang menempatkan banyak orang di jurang pemisah yang buntu, yang memisahkan kita dari Tuhan, pikirkanlah apa yang akan dilakukan oleh karunia Tuhan yang dicurahkan melalui siapa? Yesus Kristus. Tidak dapat dibandingkan, tak tertandingi sebuah dosa yang mematikan itu dengan sebuah pemberian yang sungguh murah hati yang memberi kehidupan ini. Vonis atas satu dosa itu adalah hukuman mati. Vonis atas banyak dosa yang mengikutinya adalah hukuman seumur hidup. Jika kematian menguasai melalui the wrongdoing of one man, yaitu Adam, dapatkah Anda membayangkan betapa menakjubkan pemulihan kehidupan yang terjadi di dalam saudara dan saya? Wow! Kehidupan yang sejati pada mereka yang menggenggam dengan kedua tangan hadiah kehidupan yang sangat mewah ini. Pengaturan pembenaran segalanya yang agung yang disediakan melalui satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Bukan Daud, bukan Abraham, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Singkatnya, sama seperti satu orang melakukan kesalahan dan membuat kita terlibat dalam semua masalah dengan dosa dan kematian ini, orang lain melakukannya dengan benar dan mengeluarkan kita darinya. Tetapi lebih dari sekedar mengeluarkan kita dari masalah, Dia telah membawa kita ke dalam kehidupan. Satu orang berkata tidak kepada Tuhan dan membuat banyak orang salah. Tetapi juga satu orang dan hanya satu yang baik itu berkata kepada Tuhan dan menempatkan saudara dan saya. Many, put the many in the right. Semua yang sudah dilakukan oleh hukum Taurat yang berlaku melawan dosa malah menghasilkan lebih banyak pelanggar hukum, tetapi dosa tidak dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing
dengan pengampunan yang agresif, yang kita sebut dengan yang namanya apa saudara-saudara? Kasih karunia. Beli tepuk tangan yang luar biasa. Dan ketika dosa melawan dengan kasih karunia. Kasih karunia yang akan menang telak. Kasih karunia yang sudah menang telak. Tetapi kasih karunia ini hanya datangnya dari Yesus. Yang satu dan satu-satunya yang baik. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu. Sumber kasih karunia itu. Anti daripada dosa. Kasih karunia. Karena Tuhan memulihkan semuanya. Kembali lewat siapa? Mesias. Bukan kita. Melalui Yesus. Mengundang kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, saya. Semua yang sedang streaming. Kehidupan yang terus berlanjut. Dan berlanjut. Sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan dan kehormatan dan keagungan dan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kasih karunia, satu-satunya yang baik, yang telah ada di dalam hati kita semua di tempat ini. Jangan lagi kita tertipu oleh yang namanya Taurat. Jangan lagi kita tertipu bahwa kita baik-baik saja. Sebab kita tidak akan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan pada saat kita membaca Alkitab, minta Roh Kudus, Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang Engkau ingin tunjukkan hari ini. You will experience something extraordinary. Disitulah hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Amin. Amin.